Di Pulau Rempang ini yang saya lihat itu jauh lebih buruk dari itu. Jauh lebih buruk. Bahkan saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa ini adalah kedung ombonya Jokowi. Kedung ombonya rejim Jokowi dengan pendekatan yang lebih represif. Proyek strategis nasional itu harusnya mengabdi pada kepentingan nasional, dan nasional nggak bakal ada kalau nggak ada rakyat, gitu. Ambisi proyek strategis nasional di era Jokowi di tahun ini kembali menelan korban. Teman-teman, kita setelah mendengarkan banyak sekali berita tentang Rempang dan apa yang terjadi di Rempang, khususnya di tanggal 7 September kemarin. Nah, sekarang saya Maila dari YLBAI, dan di sini juga ada Blimade, juga ada Mbak Asfinawati. Kita akan mengulik sedikit gitu ya soal Rempang dan seperti apa statement mereka berdua soal kondisi yang ada di Rempang. Tapi sebelum itu kita bisa melihat bagaimana kondisi yang ada di Rempang khususnya di tanggal 7 September di mana puncak kekerasan itu terjadi. Mbak Asfi dan Blimade. Udah ayo lah yang, iya udah jangan lah yang, udah jangan lah yang. Yang melawan petugas tangkap, yang melawan petugas tangkap. Benar. Masyarakat yang melawan tangkap itu cuci buka. Mati kayak gini Pak, orang kami mau membunuh masyarakat ini Pak. Kasihan ibu ini, ya Allah ibu. Bu, dan minta udah gigi Bu. Kasih udah gigi. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Minum. Ya Allah. Bu. Sadar Bu. Astagfirullahaladzim Bu. Bu. Keluar dulu. Pak, Bu. Rumah warga dulu. Rumah masyarakat. Pak. Rumah warga dulu. Sana dek. Situ dek. Ayo. Rumah warga dulu. Bu, ibu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Kalian yang bilang kau salah siapa? Kau lempar batu masalah. Kenapa kamu kasar sama? Siapa yang bilang kau salah? Kenapa kamu kasar sama aku? Siapa yang bilang kau salah? Di atas kalian itu ada yang lebih tinggi Tuhan. Rasakan kau bicara dulu, membusuk kau. Bicara kau. Membusuk kau. Batu ke kami. Iya, nunjuk dulu awalnya kan? Iya. Woi, muka kau, tengok sini, anjing. Tengok sini mata kau. Kau tengok sana. Ini kau tengok ini. Sini kau dekat. Ya, Mbak Aswin dan Blimade, teman-teman sekalian, beliau adalah teman-teman YLBAI juga yang selama ini melihat bagaimana situasi, kondisi tentang pelanggaran hak asasi manusia, khususnya mungkin kalau kita lihat di 9 tahun era Jokowi ini, Mbak Aswin dan Blimade. Nah, cuman yang di Rempang ini kan nggak cuman satu-satunya proyek strategis nasional yang ternyata korbannya banyak. Kalau dari YLBAI sendiri sih kemarin sudah menemukan beberapa peristiwa yang itu ada pelanggaran HAM-nya di Rempang. Tapi kemudian kalau kita lihat statement Komnas HAM baru-baru ini tidak secara spesifik bilang bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi mungkin Mbak Aswin gimana Mbak kalau menurut Mbak Aswin tentang apa yang terjadi di Rempang ini? Iya, pertama kan kalau kita lihat secara fisik ada masalah yang kekerasan yang berlebihan ya. Itu tidak bisa dibantah menurut saya. Tapi ada hal yang lebih mendasar lagi, yaitu bagaimana negara memposisikan diri terhadap rakyatnya.
Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya mereka itu disuruh pindah. Dan kalau kita lihat debat-debat negara gitu atau pemerintah, karena sudah ada izin yang dikuasai oleh perusahaan. Tapi kan pertanyaannya siapa yang lebih dulu ada di situ? Rakyat atau perusahaan? Atau bahkan jangan-jangan rakyat sudah lebih dulu ada daripada negara ini ada. Gitu. Dan karena itu tidak adil meminta mereka selembar kertas itu. Justru keberadaan tiba-tiba ada perusahaan yang memiliki hak di situ itu menunjukkan pelanggaran HAM bahwa negara, pemerintah tidak memberikan hak kepada masyarakat untuk tempat tinggal, untuk hak atas tanah gitu. Jadi itu bukan bukti haknya perusahaan menurut saya. Kok bisa orang yang baru datang bisa dikasih hak, tapi negara nggak pernah ngurus orang yang tinggal dari tahun 1800-an di situ diberikan hak legalnya. Itu kan hak legal itu penting. Yang ketiga, mereka kan tidak pernah ditanya pembangunan model apa yang mereka inginkan. Kalau kita lihat proyek strategis nasional itu kan bukan proyek strategis pemerintah. Proyek strategis nasional itu harusnya mengabdi pada kepentingan nasional, dan nasional nggak bakal ada kalau nggak ada rakyat gitu. Mana sih lebih banyak jumlahnya rakyat atau pemerintah? Ya pasti lebih banyak rakyat gitu. Dan mereka pemerintah di sana kan sebetulnya dinaikkan di kursi itu karena mandat rakyat, bukan untuk mandat dia sendiri atau mandat perusahaan. Nah, jadi proyek strategis nasional itu sekarang sudah berubah, atau memang sejak dari awal namanya itu dibuat untuk menipu kita. Itu sebetulnya kepentingan segelintir orang, kepentingan pemerintah atau kepentingan orang yang lebih kecil, tapi dikasih nama nasional supaya kesannya sentimen buat publik. Nah, peristiwa yang di Rempang ini dan juga di tempat lain menunjukkan proyek strategis nasional itu nggak pantas lagi diberikan nama proyek strategis nasional sebetulnya kalau yang digusur adalah rakyat. Dan karena itu meskipun pemerintah nggak suka di undang-undang dasar kita dan juga di berbagai undang-undang sejak 98 itu rakyat itu punya hak untuk menentukan pembangunan model apa. Saya berhak untuk berpartisipasi juga. Jadi berhak untuk didengar, kan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bukan cuma berhak untuk didengar, tapi juga dijelaskan kalau ternyata nggak diikutin penjelasannya apa gitu. Jadi bukan cuma formalitas udah didengar ya udah masuk laci, kita kembali lagi ke ide kita, bukan begitu ya. Jadi yang mengecewakan sekali sebetulnya kalau kita lihat ini peristiwa Rempang ini itu menunjukkan sudah betul ada banyak sekali pelanggaran HAM, tapi yang lebih mendasar menurut saya ya sudah runtuh itu pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan kepentingan nasional, kepentingan negara ini ada untuk rakyat, bukan untuk yang lain-lain. Mbak, tadi kan kalau misalnya ngomongin PSN, ada segelintir orang-orang yang ngomong di media sosial ya, PSN itu bukan proyek strategis nasional lagi, tapi udah proyek sengsara nasional. Tapi kalau misalnya Mbak Asvin lihat, kami misalnya dari YLBI juga melihat di hampir seluruh PSN, kemudian kalau itu sudah ditetapkan sebagai PSN, kemudian tentara, polisi itu bisa dengan mudahnya masuk ke lokasi dan katanya sih mengamankan daerah tersebut gitu Mbak. Kalau Mbak Asvin ngelihatnya gimana Mbak? Dengan cara berpikir yang sebaliknya dari orang yang membuat PSN, pelaksanaan proyek strategis nasional adalah bukti bahwa pemerintah ini terlalu otoriter. Kenapa? Karena dia ditolak oleh rakyat. Kalau yang nolak satu orang, ya mungkin satu orang ini nggak ikut waktu lagi sosialisasi, gitu. Atau kalau yang nolak di satu wilayah dan 2 orang, ya mungkin ini kasus khusus aja gitu kan. Meskipun kalaupun itu terjadi 1-2 orang, mereka tetap harus didengar juga gitu. Nggak bisa diabaikan hanya karena jumlah atau karena wilayah. Tapi ini kan semakin mencolok. Yang menolak hampir di seluruh tempat kan, dari catatan YLBHI. Dan yang menolak ini sudah ribuan orang, ratusan orang, bahkan 1-2 orang aja harus kita dengar tadi. Ini kan artinya kalau saya ngelihatnya, oh berarti PSN ini bukti nyata tindakan otoriter pemerintah membuat rencana-rencana pembangunan yang nggak pernah diinginkan rakyat, nggak pernah dikonsultasikan, dan mungkin juga dianggap rakyat nggak bermanfaat buat dia, makanya ditolak. Kalaupun itu ternyata bermanfaat menurut argumen pemerintah, tidak pernah ada komunikasi, karena itu rakyat menolak. Makasih Mbak. Mungkin aku ke Blimade. Maksudnya ngelihat pola pembangunan tadi kalau kata Mbak Asvin, pembangunan khususnya PSN zaman sekarang gitu ya. Tapi kan di era Jokowi ini ya, PSN itu mulai ada lagi. Kalau Blimade melihatnya itu bagaimana? Iya, melihat kekerasan ini sebenarnya
ya mengingatkan saya pada satu episode di Republik ini ya. Ketika tahun 89 itu Soeharto di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto itu mau membuat bendungan di daerah Boyolali yang namanya Bendungan Kedungombo. 5.000 kepala keluarga itu harus keluar dari wilayah itu karena akan ditenggelamkan. Dan pada waktu itu Soeharto ingin Indonesia menjadi swasembada pangan. Itu akan meningkatkan produksi pertanian. Waduk itu diciptakan untuk mengairi wilayah pantai utara Jawa. Dan pada waktu itu represifnya hampir sama. Ya, saya kebetulan ikut-ikutan juga, masih mahasiswa sangat muda pada waktu itu. Dan air digenangi, mereka yang tidak mau pindah itu dikatakan membangkang, dan mereka setapak demi setapak keluar dari situ gitu. Dan pendekatannya memang represif, sangat represif ketika itu. Tapi ada satu hal yang membedakan. Pada waktu itu Soeharto mengatakan justifikasinya adalah dia pakai bahasa Jawa, jer basuki mawo beyo. Artinya kalau untuk mau sejahtera itu perlu pengorbanan. Ya. Dan faktanya bahwa ribuan hektar dan puluhan ribu kepala keluarga lainnya di pantai utara Jawa itu sawahnya bisa menghasilkan panen 3 kali setahun. Ya, ada itu, ya oke lah kita mengerti, tapi represifnya itu kita mengerti. Di Pulau Rempang ini yang saya lihat itu jauh lebih buruk dari itu. Jauh lebih buruk. Bahkan saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa ini adalah kedung ombonya Jokowi. Kedung ombonya rejim Jokowi dengan pendekatan yang lebih represif. Pejabat-pejabat presiden, pembantu-pembantu presiden mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun di situ yang memiliki HGU. Itu dia tujukan untuk penduduk asli yang ada di sana. Mbak Aswin tadi sudah mengatakan bahwa orang-orang ini, rakyat ini yang ada di sana sudah ada sebelum negara ini didirikan. Ya. Jadi apa justifikasinya pemerintah? Ya. Dan kemudian pendekatan yang dilakukan, tidak ada pendekatan apa-apa. Ya, kalau seandainya rumahnya sudah dibangun, fasilitasnya sudah disediakan, ini semua kemudian mereka diminta untuk pindah. Itu mungkin saya akan bisa lebih mengerti sedikit. Tapi ini kan semuanya masih kosong. Tidak ada apa-apa. Ya. Dan terus kemudian status tanah. 16.000 hektar itu apa kurang? Gitu ya. 16.000 hektar itu bukan tanah yang sedikit. Yang didiami oleh penduduk itu terus bagian kecil. Kenapa tidak cari daerah yang lain gitu ya? Dari 16.000 hektar ini, perlakukan mereka sebagai sebuah kampung heritage gitu umpamanya. Itu tidak dilakukan. Yang saya lihat itu benar-benar sebuah arogansi kekuasaan yang luar biasa. Perlakuan yang sangat buruk terhadap rakyat yang paling tidak berdaya, yang seharusnya mereka lindungi. Ya, aparat-aparat yang dipakai oleh pemerintah ketika itu adalah orang-orang yang seharusnya melindungi orang-orang kecil ini. Ya. Tapi mengapa harus gas air mata itu dibeli oleh rakyat sendiri? Gitu. Mengapa harus dipakai untuk mereka yang membiayai, menghidupi orang-orang ini? Kalau saya mengatakan, saya akan bersyukur sekali kalau ada di antara aparat itu mengatakan, oke lah biar saya dipecat aja, saya nggak mau. Ini anu saya sendiri. Ya, ini saudara saya sendiri. Ya, saya dibayar oleh mereka. Ya, itu saya tidak menganjurkan pemberontakan atau pembangkangan di kalangan pemerintah, tidak. Anda itu melakukan tugas, tapi di atas semua tugas itu ada konstitusi. Memang konstitusi mengatakan bahwa tanah, air, dan udara itu dikuasai oleh negara. Itu harus dipikirkan ulang dengan kejadian ini. Membuat saya benar-benar berpikir ulang, benar nggak? Ya, tapi bagaimana, kenapa kalau negara itu menjadi abusive, menjadi menyalahgunakan kekuasaannya, apakah itu bisa dipertahankan? Itu kan. Nah, dan yang bertindak di sini ini atas nama negara itu adalah pemerintah. Pemerintah itu dipilih oleh rakyat. Ya kan? Tapi pemerintah yang dipilih oleh rakyat itu tidak bisa dengan semena-mena
tidak bisa dengan semena-mena melakukan kekuasaannya sekehendak hati. Ya, yang kita lihat di sini ini hampir semua lapisan, khususnya di para elit, itu tidak melakukan fungsinya. Kita punya demokrasi elektoral, tetapi demokrasi elektoral yang sama sekali tidak berfungsi karena kan dikuasai oleh segelintir orang, ya, yang kong kali kong satu sama lain, saling melindungi kepentingan. Sehingga negara ini benar-benar dikuasai oleh segelintir orang, ya, lewat mekanisme elektoral, gitu ya. Apakah ini demokrasi? Saya tidak berani mengatakan. Banyak ahli mengatakan bahwa yang menjadi kualitas demokrasi Indonesia itu semakin memburuk dari hari ke hari. Dan yang paling penting yang harus diingat bahwa demokrasi mati tidak dibunuh oleh para diktator, tidak dibunuh oleh penguasa otoriter, tetapi oleh penguasa yang dipilih secara demokratis oleh rakyat sendiri. Itu yang mematikan demokrasi. Stephen Levinsky itu mengatakan jelas sekali, ya, ilmuwan politik dari Harvard. Jadi kalau menurut saya ini adalah kedung ombonya Jokowi dan dia harus di di tengah-tengah lame duck sessionnya dia ini, di mana dia mau berhenti dari kekuasaan, dia sebenarnya harus benar-benar menjaga warisannya supaya tidak tercemar. Tapi dia gagal melakukan itu. Makasih Bli dan Mbak Aswin. Mungkin terakhir saja melihat pola di Rempang ini kan Menteri Bahlil atau misalnya kan Jokowi, mereka selalu bilang bahwa ini adalah investasi yang sangat besar. Hampir 380 triliun investasi yang itu diharapkan itu akan hadir dengan adanya Rempang Eco City ini. Nah, ngelihat investasi, maksudnya investasi, siapa yang berinvestasi di situ, dan bagaimana negara kemudian menjadikan alasan investasi itu untuk melakukan kekerasan dan mengambil tanah orang, itu bagaimana Beli atau Mbak Aswin melihat ini? Kalau saya melihat investasi terbesar yang harus dilakukan negara ini, investasi terbesar adalah rakyat itu sendiri. Tidak ada investasi lebih besar daripada itu. Ya. Itu yang membuat Anda menjadi presiden, itu yang membuat negara ini makmur. Bukan investasi dari luar. Investasi paling besar itu adalah dari rakyat Indonesia sendiri. Ya. Dan jangan remehkan itu. Jangan sekali-sekali remehkan itu. Dan jangan sekali-sekali langgar investasi dan matikan investasi itu. Dan mereka yang ada di Rempang itu adalah pemilik sah dari Republik ini. Ya. Itu yang menurut saya tidak peduli berapa harga mereka, bermilion-milion lebih besar, berbilion-bilion dolar lebih besar daripada investasi asing. Ya. Itu yang. Mbak Aswin gimana? Iya, senada dengan itu. Investasi Indonesia tuh selalu bilang ini untuk investasi ya sejak zaman Orde Baru gitu. Tapi apakah kita berhasil mensejahterakan seluruh penduduk Indonesia ya? Kan tidak gitu. Ya itu artinya investasi tanpa pengelolaan yang beres atau tanpa tadi pembangunannya rakyat kita sendiri nggak ada gunanya gitu. Dan yang lebih miris sebetulnya menurut saya ya logika uang itu disandingkan dengan orang ya. Nah tadi saya mendengar dari Blimada bilang 5.000 ya. Berarti yang kasus Rempang ini lebih gede, korbannya lebih banyak daripada Kedung Ombo ya. Kayaknya lebih sedikit, lebih luas. Tapi tetap ya luasnya juga mungkin lebih luas Kedung Ombo, tapi tetap bahwa ini rakyat Indonesia. Betul, ya. Saya setuju itu. Nah, dan kalau kita perhatikan rakyat itu tidak bisa disandingkan dengan uang ya. Nah, itu saya bilang tadi sebetulnya kasus Rempang ini mengajarkan kita ada banyak sekali cara berpikir yang harus dikritik, harus kita perbaiki sama-sama. Bagaimana uang menjadi lebih penting dari orang dan tidak ada keamanan lagi di dalam menjadi rakyat Indonesia. Keamanan itu keselamatan, artinya tinggal di suatu tempat selama beratus tahun atau puluhan tahun tidak menjamin dia tiba-tiba kalah dengan investasi atau kalah dengan uang, gitu. Mana jargon-jargon persamaan di hadapan hukum? Kita kan kepingin buang semua itu kata-kata di konstitusi itu. Tapi kalau kita buang,
kita akan masuk penjara. Padahal pemerintah dengan kelakuannya sekarang sudah membuang itu lebih dulu dalam kasus-kasus, salah satunya adalah Rempang. Tambahin sedikit, dalam kampanye tahun 2019, itu saya membaca di koran, ada beberapa orang yang membalik-balik koran dan melihat jejak digital. Itu Presiden Jokowi sendiri pernah berjanji akan menguruskan surat-surat untuk masyarakat adat Melayu Iya, yang di Rempang. Ya. Dan itu kemana janji-janji itu? Itu yang juga saya lalu macam apa gitu ya? Janji loh, janji kampanye lah, dan janji itu suci. Ya. Kalau tidak bisa ditagih sekarang semasa dia berkuasa, ya kapan lagi gitu kan? Anak kecil biasanya kalau ketahuan bohong nggak ditemenin ya, sama temennya ya. Oh, ya. Kalau calon presiden atau orang yang mau jadi presiden dengan jabatan setinggi itu kemudian nggak menepati janjinya, kita apain dong gitu kan? Kan miris sekali. Kalau anak kecil aja nggak ditemenin sama temennya. Bener, ya, maksudnya warga Rempang ini saat momen politik itu ada, ya kan, mereka memilih, mereka didatangi untuk diberikan janji, tapi tiba-tiba sekarang dianggap nggak ada. Rempang dianggap tanah kosong yang bisa kapanpun itu dibangun. Blimade dan Mbak Aswin, terima kasih banyak, teman-teman, terima kasih banyak. Ini kita ngobrol singkat aja, tapi ini obrolan yang sangat bermakna karena kami juga ingin mengajak solidaritas dari semua masyarakat yang ada di Indonesia. Kita tahu Rempang itu ada nun jauh di sana di bagian barat Indonesia. Tidak semua orang dengan mudah bisa datang ke sana. Tapi kita dengan mudah memberikan solidaritas kita kepada masyarakat yang ada di Rempang, memberikan pesan-pesan untuk memperkuat masyarakat yang ada di Rempang bahwa mereka tidak sendiri, bahwa Rempang adalah kita. Mbak Aswin dan Blimade mungkin mau ada statement terakhir terkait ini, terkait Rempang. Ya, saya berharap bahwa saya bisa memberikan dukungan dalam bentuk apapun ya untuk masyarakat yang dipinggirkan seperti begini. Ya, mudah-mudahan saya diberi kemampuan untuk itu. Ya, saya ingin ikut menyatakan solidaritas kepada warga Rempang. Semoga teman-teman tetap kuat dalam perjuangan dan juga teman-teman yang lain bisa ikut bersolidaritas. Kenapa? Karena Rempang itu adalah kita ya. Kalau warga hari ini, warga Rempang bisa diusir karena itu sudah tinggal ratusan tahun, maka kita juga dengan mudah bisa diusir kapan-kapan. Karena itu saya ingin mensitir dulu teman-teman di koalisi untuk keadilan untuk Munir. Keadilan bagi Rempang adalah keadilan untuk kita semua. Terima kasih Mbak Aswin dan Blimade, dan terima kasih teman-teman semuanya. Semoga 15-20 menit tayangan video ini juga bisa membantu perjuangan yang ada di Rempang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.